scaling rata-rata di Snapdragon Pro Series itu gagal, Be. Ya, itu yang karena gua khawatirkan. average game time-nya aja 16 menit, 15 menit kan. 12 menit item cloud apa sih yang mentok-mentok udah kalau memang fat banget dari awal farming banget dan dapetin kill objektif. Iya bisa udah full item. Tapi kalau misalkan rata-rata menit 9 pun kayak 9-10 baru 3 itemnya jadi. Iya, dan kita akan melihat hal tersebut. Apakah dua scaling hero akan mampu mencapai power spec di late game di 15 menit ke atas? Inilah dia game pertama dari Best of 3 series Team Falcons melawan RRQ Hoshi. Let's go to Land of Dawn. Iritel versus Cloud. Gue rasa di awal sih ya farming aja sih kayaknya dua hero Farming ini. dulu sih emang. Mungkin yang lebih melakukan gerakan duluan udah pasti Sujin ya. Karena Suyo mau gimana pun di level 3 dia udah bisa melakukan move terlebih dahulu. Bahkan bisa memanfaatkan bagaimana Impurage untuk mendeteksi beberapa musuhnya di map. Ini dia pakai Swift tangan pertamanya. Gue suka sih Suyo pakai Swift di awal. Jadi cepet dia farmingnya. Oke, ada Little Wanderer juga yang bakal dikontes sepertinya. Kedua jungle sudah mulai hadir. Radu Retribution masih bisa didapatkan juga ternyata oleh Kaltuzi. Oh wow. Walaupun dengan menggunakan Soul Save Retribution loh barusan ya. Tapi ternyata ada sedikit miscalculation yang terjadi. Sujin miss Lito. Jadi mau nggak mau kendali area river di bawah ini akan lebih leluasa bagi tim Falcons. Dan langsung bergerak ke bagian top lane. Sebuah gerakan mirror yang cukup menarik dari kedua roamernya. Karena memang tidak ingin membiarkan satupun untuk melakukan ganking. Mancing flicker sepertinya Ogwin tapi gak buru-buru flickernya ditahan. Masalahnya KLTZ ada di level 4 ini dia. Satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Rins dengan flicker gak kebait juga. Masih aman juga untungnya ada Setsujin. Wah ini agak sedikit nge-buying time ya. Biar Setsujinnya tidak mendapatkan level 4 dengan mudah. Sehingga membuat KLTZ agak sedikit lebih bebas. Karena mendapatkan last hit dari Little Wonder terakhir tadi. Dan untuk sekarang tidak ada ganking di early game. Harus Sungai sudah memanggil menuju ke area turtle. Sementara di top lane mungkin pressure-nya ya. Toy lebih bermain agresif agar nantinya Super Marco tidak bisa memberikan poke damage lebih. Terutama kita tahu sendiri Iritel powernya dari penetration dan juga critical damage. Bayran satu hit terakhir tapi masih bisa selamat. Kondisinya di mana? Flatzy juga masih di level 3. Terhimpit tembok. Tapi nggak ada follow up damage sama sekali. Jangan lupa untuk Cecilian di awal. Ya damage-nya masih belum terlalu sakit. Tapi tetap ketika hadir itu guna banget. Oke, 4v4 situation di turtle. Revenge. Owen bouncing ball langsung membeli waktu juga. Idok masih terlalu tanky. Tapi Flaptzy terlalu depan sepertinya. Coba untuk punish ke arah Flaptzy. Tapi di sisi lain Piu yang tumbang terlebih dahulu. Rins dengan Cecilian agresif early game-nya. It's gonna be double kill. No, 2 kill yang bisa didapatkan menjadi modal awal. Namun Kaltzy masuk. Rhythm of Joy dinyalakan. Untungnya Electrifying Beats-nya dipakai sebagai defensif juga. Bahkan serangan balasan Dairon siap untuk melakukannya dengan slam. Bisa mengusir 2 member dari Falcon. Target orang terlebih dahulu ternyata yang dicari sama RRQ Hoshi. Mereka tahu kalau misalkan adu dari segi objektifnya nggak bakal maksimal. Tapi untuk sekarang orange buff-nya sudah diambil oleh KLTZ dan team fight dilanjutkan. Setsujin satu hit terakhir dan masih bisa mendapatkan turtle dengan retribution. Namun Setsujin terhimpit masih bisa selamat. Satu kali rhythm yang gagal namun harus tumbang juga pembelian waktu yang dilakukan oleh Dairon. Seakan percuma karena nggak bisa kabur juga. Dairon menjadi korban kedua. Wow, mendapatkan turtle bertukar dengan 2 pemain sekaligus. Belum menjadi poin yang adil. Karena tidak ada poin kill sedikit pun yang diamankan oleh RRQ Hoshi semenjak mereka mendapatkan first blood. Dan 2 kill di awal. Tapi setidaknya dengan poin turtle ini akan jadi sharing. Tapi pick off-nya tidak bisa diberhenti dari tim Falcons. Oh no, Idok. Dia coba untuk ngejagain sih satu creep jungle-nya. Tapi kalau lawannya 4 susah juga nih. Ya itu bukan pick off lagi sih emang. Kayaknya Udah direncanakan maksain gitu sih ya. Udah direncanakan untuk langsung all in karena Idok. Apalagi Idoknya lagi nggak ready flickernya. Sehingga nggak ada penyelamatan. Dan shieldnya juga nggak ready barusan. Sementara untuk sekarang mungkin harus main lebih safe lagi. Karena goldnya sudah mulai swing ke arah tim Falcons. 400 gold. Dan juga mungkin point kill yang lebih dominan. Plus Husklow yang diamankan sama Super Marco sebagai first itemnya. Membuat critical, lifesteal. Dan tentunya ada tambahan efek frenzy dari pasif Husklow. Untuk corrosion juga sebenarnya ya. Untuk dari toy-nya. Dan RRQ kayaknya nggak boleh lupa sih, Bi. Kalau dia mau 2 scaling gitu kan. Jadi bermain objektif tetap, tapi split udah digunakan juga. Dan kayaknya nggak bakal lompat ke depan sih. Flaptzy tahu itu darahnya udah sekarat memang, tapi nggak gampang ditumbangin. Setsujin tertangkap kali ini Rhythm of Joy yang keluar. Untung yang nggak beri commit. Ya, Ice Retribution digunakan agar tidak ada yang melakukan commit di area bottom lane. Dan kali ini kalau kita melihat dari area zoning outnya Ogwen, dia bebas banget di bagian top lane.
Dia hanya melakukan screen out biar nggak ada satupun pemain RRQ yang bisa mendapatkan informasi di area turtle. Jarang banget muncul ya. Dari Hogan ini hampir nggak ada di map dia. Second man. Selalu ada di rumput juga. Dan pattern yang harusnya sedikit terhambat. Sutsujin masih level 7 dan di area mid lane. Tabrakan lagi terjadi. Dairon harusnya dia nggak punya split-split. Masih aman untungnya. Ada flicker juga yang masih dijaga. Wah, ini emang kayaknya mau memicu beberapa flicker aja ya. Rins kebetulan udah gak ada flickernya dan sekarang mungkin akan ditarget. Dairon langsung di bagian depan. Toy harus sedikit berhati-hati bermain dengan basic attack load-nya. Di bawah team fight berarti sekarang Flaptasi di bagian depan harus tumbang juga. Turtle berhasil di reset. Dan lagi grab-grab yang dilakukan juga membeli waktu di bagian belakang. Dairon gak gampang untuk ditumbangin. Tapi mereka coba cari untuk objektif yang lain. Turtle yang di-trigger lagi tembok yang sudah dikeluarkan oleh Idok namun masih free dari Rhythm of the Electrifying Beat. Satu yang terakhir, Kaltezi bisa mendapatkan Turtle namun dua yang terangkat. Idok dan Dairon harus hilang bahkan masih mau lebih karena Toyo coba untuk dikejar. Untungnya masih bisa selamat. Terlalu lama show di bagian Turtle. Dua terangkat dengan efek knock up airborne. Dan Tyrant Revenge yang indah dari Ogwen bahkan mendapatkan Dairon sekaligus. Ini bakal menjadi kerugian yang sangat-sangat merugi bagi RRQ Hoshi. Kehilangan dua pemain plus kehilangan Turtle. Gold lead-nya langsung menuju ke 2500 plus satu bonus turret di area top lane. Bahkan hampir saja kalau tidak ada Toy di bagian bottom lane. Mendapatkan dua objektif yang penting tentunya. Itu dia. Mereka bawa team fight Cecilian dan Cloud di awal, Be. Damage-nya kelihatan banget kurang tadi. Udah pasti sih. Dua hero scaling jangan lupa ya. Bahkan Demon Hunter Sword aja belum ada dari Toy. Otomatis membuat gerakan dan damage deal atau output damage yang diberikan dari RRQ nggak bakal maksimal. Ya, belum lagi dari Dairon-nya pun tadi kena poke damage yang lumayan ngeri sebenarnya di awal. Iya dan the OG of RRQ Marksman Tuturu lagi nonton juga ternyata. Iya. Serius banget Tuturu, sabar ya Deki ya. Buset, udah geleng-geleng tuh, Be. Udah geleng-geleng. Waduh. Movement yang mana nih? Yang 5 man move kan tadi? Bisa jadi kayaknya turtle sih, Be. Turtle sih kayaknya. Ini gara-gara turtle nih. Sabar Deki, tenang aja. Bisa. Masih ada kemungkinan karena dua hero scaling soalnya kan. Jangan lupa hanya Cinta dan Malam main di atas menit 12. Wah, itu tamparannya akan sangat menyakitkan sih. Makanya. Apalagi kalau udah punya Wishing Lantern. Tapi lumayan salut gue tadi awal agresif juga rotasinya, Be. Itu Thunderbolt ya. First item Thunderbelt karena ya dengan beberapa skill termasuk Fist Crack dia bisa menambahkan stack dari Thunderbeltnya. Hanya saja mungkin ya lebih lama aja sih itu dia efeknya. Tapi Thunderbolt as a roamer, as a roamer. Iya kan? Emang benar-benar nyari scaling kayaknya Lim. Mereka siap late game. Iya siap late game kayaknya mereka. Harusnya seperti itu. Dan berarti tugas mereka adalah sekarang nggak boleh buru-buru nih. Damage mereka kurang dan mereka harus sadari itu. Gimana caranya Sutsujin masih di pattern yang aman, Toy masih bisa dapetin farmingan, dan Rins masih bisa dapetin stacknya. Kalaupun emang mau makan, ya makan kayaknya di-all-in. Bahkan Dairon gak mampu bertahan, split digunakan hanya untuk bertahan hidup. Selamat. Masih bisa selamat untungnya. Dan banyak sih tadi source clear yang lumayan ya untuk terbuang Electrifying Beats. Dia bisa ngebuang dari Tyrant Rage juga. Dan itu jadi space lihat Sutsujin. Ya Sutsujin dapetin karya orange buff. Toy juga masih bisa farming di area bottom lane. Membuka ruang bagi RRQ Hoshi. Dapat. Recall harusnya dilakukan. Karena kalaupun Sutsujin? Sutsujin. Untungnya sempat recall ya. Selamat. Udah terbaca juga gerakannya oleh tim Vulcans karena mereka sadar bahwa orange buff-nya seketika menghilang. Itu dia. Dan Flaptasi terlalu keras memang. Tapi damage-nya Rins sudah lumayan juga ya. Udah lumayan karena first item-nya glowing one kan. Iya sih. Jadi udah mulai berasa. Karena beberapa mungkin ada yang fokusnya ke Clock of Destiny. Jadi kayak Elegant Gem-nya dijadiin kan. Benar. Ada juga Elegant Gem doang. Ada juga yang nggak pakai kayak. Ada juga yang nggak pakai. Rins nggak pakai langsung. Iya, langsung bahkan glowing one. Idok tertangkap kali ini. Rins untungnya masih punya flicker dan masih bisa lari ke bagian belakang. Kaltezi yang hadir. Rhythm of Joy cukup damage-nya. Electrifying bisa flicker dari Dairon hampir saja bisa selamat. Sayangnya tetap gagal. Dan ini dia pressure tim Falcon yang sudah mulai terlihat. Emang karakter permainannya sih Lim, emang nggak berubah gitu loh. Habitnya dari tim Falcons. Menang turtle, ya udah pasti mereka coba untuk cari pressure. Dan mereka selalu mencekek lawannya gimana pun caranya biar nggak farming. Jungle-nya dikuasai, landing-nya di freeze. Dengan tujuan biar kita farming, musuh nggak farming. Ya, tapi 4.000 gue rasa ini angka yang aman sih, Be. Untuk RRQ ya. Masalahnya tapi kalau misalkan sampai di menit 12 4.000 terus tanpa adanya mungkin pergeseran Lim. Dan RRQ-nya nggak mendapatkan farming yang sepadan, itu bakal rugi sih. Setuju. Seenggaknya turun lah ya. Turun harus dikit. turun perlahan. Minimal kayak lore-nya bisa di-clear dengan cepat mungkin. Atau sekalipun ketika mereka ingin melakukan defense ya setidaknya mereka harus mempertimbangkan gimana caranya biar Rins dan juga Toy itu bagi farming. Jangan sampai mereka farming di tempat yang sama. Seenggaknya Rins tetap dapetin stack lah. Itu juga satu hal yang penting ya, harus diwaspadai juga. Dan ngelihat dari
menit 9. Kayaknya Lord pertama kalau memang mau dilepas ya. Dengan catatan dapetin objektif yang setara. Kayaknya boleh sih. Boleh sih. Mereka kayak mulai bermain ke area mid lane ya. Sebagai carry utamanya. Mereka udah keluar dari gameplay Skylar Sentris yang mungkin menjadi karakter dari permainan RRQ sebelumnya. Karena emang benar-benar mengharapkan kepada Rins dengan ya mungkin gold lead yang sekarang berada di urutan yang kelima. Tapi show dari Idok menandakan tanpa yang flicker harus lebih berhati-hati karena Idok bisa dimakan kapanpun oleh Flaptizi. Dan Susuji juga hadir. Lord langsung dieksekusi juga. Retribution KLTZ masih on point juga. Bahkan Idok menjadi bonus. Namun Toy di bagian belakang dengan blazing duet yang gak berhasil connect karena siapapun. Ogwen bakal jadi korban seperti yang enggak. Ogwen masih bisa selamat. Bahkan 2 member dari RRQ harus hilang. Dairen menjadi korban ketiga sepertinya. Grab kah? Karena masuk lagi KLTZ. Mengamuk keempat yang harus hilang menyisakan Rins seorang diri. Wow, amukan Leonin Kyle TZ dengan electrifying beats-nya langsung menghantam kedua pemain sekaligus. Dairen dan juga Toy yang tidak terselamatkan. Plus Lord sebagai bonusnya objektif yang benar-benar dijadiin acuan utama. Plus point kill sebagai bonusnya. RRQ Hoshi kali ini dalam keadaan yang berbahaya karena di menit yang ke-11 mereka benar-benar under banget gold lead-nya. Dari 4.000 menuju ke 6.000 gold lead. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Karena satu-satunya winning condition sekarang untuk RRQ Hoshi adalah bertahan selama mungkin hingga nanti Cecilian minimal mendapatkan 4 item. Itu dia. Divine Glaive lah, itu yang paling penting banget sih ini Divine Glaive-nya. Tapi untuk Lord pertama seperti yang gue bilang tadi harusnya aman. Claude Cecilian satu lane dipegang Suyo, bahkan pasifnya pun gak ke-trigger. Lord bisa di-clear dengan cepat. Tujuan mereka hanya ngambil inner turret aja. Contoh inner turret di mid nih, dapat juga. Tapi Idok dari bagian belakang itu dia stun yang cukup baik, follow up damage masuk dari blazing duetnya Toy. Satu harus hilang, Ogwen menjadi korban pertama dari Super Marco. Korban kedua yang muncul membalikan keadaan. KLTZ gak bisa terlalu dalam. Ini dia momentum ketika berada di menit yang ke-11 masih terlalu dini untuk tim Vulcans melakukan serangan menuju ke area high ground. RRQ sekarang mulai mendapatkan titik baliknya. Rins mendapatkan double kill, menandakan bahwa Cecilian kali ini harusnya akan menjadi asuransi late game yang lebih memastikan. Kalau di atas menit 15 sampai dengan menit 20 minimal mereka bisa balikin gamenya. Dan sekarang harusnya ke arah Divine Glaive mungkin dari Rins. Iya. Atau jangan-jangan dia bakal menuju ke arah dari Bloodwings. Kayak Divine Glaive lebih good sih, we. Dua item ini kayaknya cocok sih. Bisa karena sih. ya karena melihat dari pemilihan Radiant Armor juga salah satunya. Dan Kyle Ditabrak. sakit. Iya, tapi mengusir mundur aja sih niat mereka Purple. Gak mau terlalu komit juga. Ya, at least Sutsujinya ada di level 15 ya, Lim. Karena kalau misalkan Sutsujinya masih under level, ya dia tetap butuh Purple barusan. Tapi kalau misalkan kita melihat sekarang Sutsuji level 15, ada satu celah yang nantinya masih bisa dimaksimalkan dengan Soul Saver Retribution. Karena seperti biasa ya, kalkulasi untuk Suyo sebagai pemegang Retribution ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan beberapa jungler lainnya. Iya, lebih enak, lebih pede juga sih dari Suyo untuk ngadu last hit. Dan masalahnya sekarang 4.000 nih stabil, be. Ya turun mungkin gak jauh tapi turunnya. Iya. Apalagi Lord udah mau muncul. Ya mungkin Lordnya kalaupun mau dilepas jangan ada korban sih. Ya kan, yang penting poke damage aja. Kalaupun mau dikasih free jangan yang bener-bener kayak ada pertukaran kayak tadi, point killnya kayak diambil 2 RRQ-nya. Iya sih ya. Itu malah rugi jadinya. Banget bahkan. Ya. Tapi gak dikasih free juga sih karena Idok udah mulai dengan konsilnya di bagian depan mencari vision. Dua yang terkena turret masuk lagi kali ini dan Dreams hilang langsung, belum sempat menggunakan apapun. Bahkan di sisi lain Dairen juga menjadi korban. Toy langsung mundur, Idok pun lari. Tapi panah untungnya dari Sutsujin ya masih belum bisa kena dan belum ada korban. Tim Falcon mereka masih berlima. Lagi dan lagi baru kita mention jangan ada korban dari RRQ, ternyata malah Rins carry utama. Oh reset. Tapi di reset karena mereka tahu masih ada Sutsujin. Dan takutnya tanpa adanya Retribution dari KLTZ ini bisa tercuri. Dan malah menjadi nafas tambahan bagi RRQ Hoshi. Mereka ingin mengusir Idoknya dan mendapatkan Lord ini secara gratis. Point kill sama dengan objektif gratis. Rumus MOBA yang pasti, Lim. Ya. Sehingga membuat 2 kill ini menjadi bonus untuk Vulcans. Leading goldnya makin lebih jauh lagi. Dan untuk menyusul kali ini sepertinya RRQ harus mengorbankan atau minimal kalau mau mempertahankan jangan sampai ada korban jiwa seperti barusan. Masalahnya Rins harus lebih aman lagi sih posisinya. Karena Tire Revenge menurut gue dari Cecilian itu berarti misposition. Dia bisa lebih belakang lagi. Ya
karena dia nggak purify juga kan. Nggak Maksudnya purify. kalau dia purify mungkin dari awal udah dimakan Joy terus. Makanya kayak dia harus lebih sadar dengan posisinya. Tapi mode defensif bisa sih Be, menurut gua. Ya mungkin balik lagi sih ke kalkulasi dari Ogwin-nya dulu sih. 45 detik tanpa adanya flicker, otomatis dalam kurun waktu ya 40 detik dari sekarang mereka harus menyelesaikan Lord-nya secepat mungkin. Karena kalau enggak ya Ogwin-nya bakal bisa ngelakuin setup dengan flickernya kembali. Idok jauh banget ngeflanknya gila. Dia pengen mungkin bikin momen kayak tadi ya. Iya. Itu bisa juga Langsung terjadi. ke Super Marco ya, mumpung gak ada Purify. Itu dia, Ogwen maju dengan tarik revenge. Astral Dive. Sakit banget Toy dengan poke damage-nya. Dan Ogwen Immortalnya pecah di bagian belakang. Idok juga berhasil menjoning ke arah Super Marco dan hilang sudah. Ogwen Winter Crown. Toy membeli waktu tapi satu hit Super Marco sempat terlempar juga dan zoning out dilakukan kembali oleh Peo. Dilempar lagi di bagian depan. Lagi-lagi Flaptzy menggila dengan lompatan-lompatannya namun terlalu dalam dan akhirnya menghasilkan 2 ditukar 2. Oh, kali ini ada 2 serangan di waktu yang sama. Phil masih mencoba untuk melakukan zoning out di bagian bottom lane. Sementara top lane terbuka bebas bagi Super Marco dan juga KLTZ untuk mendapatkan base turret. Membuka 2 base turret. Bahkan ini lebih buruk dari dugaan kita sebelumnya, Lim, yang harusnya berkorban 1 turret saja. Sakit banget. Tapi Idok dikejar Electrifying Beats dan kayaknya bakal hilang. No, gak bisa kemana-mana lagi. Super Marco-nya free hit. 1 stun lagi. Dairon berhasil mendapatkan kill-nya. Namun sekarang Toy hadir. Dan itu adalah sinyal untuk Team Falcon mundur seharusnya. Bahkan sebelum mundur dia cuma untuk dapetin 1 best start di bagian mid dan gagal. Masih mau dipaksa tapi untungnya Wave Minions seketika hilang dari tim Falcons. 5.000 gold lead. Semakin late game semakin menegangkan bagi tim Falcons. Tapi memang Joy dari KLTZ masih belum bisa dihentikan. Masih terlalu kuat untuk saat ini. Malefic Gun menjadi pilihan dari Toy untuk meningkatkan lagi penetration plus range agar nanti dia bisa melakukan poke damage ke arah Ogwen dan juga ke arah dari Flaptzy dengan posisi yang lebih aman. Tapi tanpa Purify, apakah ini pilihan yang tepat menurut gua? Jadi gak bebas ngehit gitu sih, Be. Jadi ada rasa takut-takut dikit ya kena Tyrant Revenge. Karena dengan sprint otomatis masih bisa dihit sama Ogwen. Wind of Nature versus Winter. Ya sih, kalau dari Toy kelihatan dia Winter karena bukan cuma dari retail kan yang nge-damage dia. Bukan cuma dari physical tapi ada magic damage juga. Dan kebetulan karena lawannya adalah Joy, ketika Joy menggunakan Electrifying Beats, dia kan gak bakal bisa ngedash tuh beberapa waktu. Dan mungkin itu yang dia cari dulu. Blazing Duet ketika menggunakan Winter, jadi dia tidak terkena damage dari Electrifying Beats. Tapi lagi-lagi sih, KLTZ targetnya tuh bukan Toy dari tadi. Targetnya larinya ke Rins loh. Selalu ke Rins. Mau gak mau, Be. Karena iya memang hitungannya kalau misalkan Rins dia punya flicker. Toy BMI maksud gue lebih jauh juga. Lebih gitu jauh kan. juga ya. Dan timingnya juga bakal lebih bebas sesuka hati dia. 3-2 Super Marco. Oh no. Bersama Ogwen di bagian bawah. Dikejar coba dari Rins, namun sisi lain juga ada jepitan yang terjadi. KLTZ masuk. Idok yang bakal coba diincar dan Idok menjadi korban pertama. Rins memang masih selamat, tapi enggak untuk Dairon. Damage yang terlalu besar. 5 member masih ready. Falcon siap untuk ambil Lord. Lagi-lagi point kill terlebih dahulu sebelum take over objektif dan Lord Evolve akan diamankan secara gratis. Tim Falcons leading the gold 6.000 bahkan sekarang. Ini akan menjadi Lord yang sangat buruk sekali untuk dihadapkan ke arah RRQ Hoshi karena tentunya dengan buff damage reduction dan juga efek dari tim Falcons yang selalu targeting lini belakangnya membuat RRQ Hoshi harus berjaga-jaga kembali. Apalagi Rinsnya sekarang gak punya flicker, Lim. Itu dia. Bahkan mereka udah kasih pressure-nya sebelum Lordnya hadir. Udah dapetin juga best start di bagian mid lane. Ogwen udah ready dengan Sky Guardian Helmet. Dia siap nih untuk team fight yang cukup lama mungkin. Lord ke arah atas udah gak ada best start lagi nih. Harus hati-hati banget dari RRQ Hoshi. Iya, dan pasti bakal di push 3 lane ya. Ini benar-benar keras sekali untuk menahan macro wave management dari tim Falcons. Mereka fokusnya harus ke top lane, tapi di bottom lane juga terbuka, terekspos bahkan. Oh my god. Dan lihat KLTZ-nya bisa masuk dari manapun. 3 lane bersamaan. Minion memang spawn dan ini bisa ngebeli waktu mungkin sedikit. Gak terlalu lama juga Ogwen. Buset, dia nge-cast Star Revenge di bagian depan. Namun lihat posisi dari Dairon langsung hilang dengan darah SP yang udah langsung low. Sempat split juga satu member yang hilang. Namun base yang mulai terbuka. Fokus ke objektif tim Falcon. Take the game 1. Wipe out bahkan semuanya dihilangkan seketika di depan base. Tim